Baiklah, Big O notation atau di bahasa Indonesia notasi Big O. Sebelum kita masuk ke hal-hal yang lebih teknis, coba bayangkan dulu misalnya dari rumah kamu mau ke rumah teman membawa data, misalnya data foto-foto dan video-video yang banyak sekali, mungkin 1 giga, mungkin 100 giga, mungkin 1 terabyte. Bagaimana cara untuk nge-share foto dan video ini ke temanmu dengan mudah? Cara pertama adalah menggunakan internet. Jadi kita kirim saja via internet, kita upload, mereka bisa download. Cara kedua adalah kita save semua filenya ke dalam sebuah hard disk atau USB, lalu kita pergi ke rumah teman memberikan hard disk atau USB ini. Masing-masing cara memerlukan jumlah waktu yang berbeda. Dengan internet mungkin 1 GB kamu bisa upload dalam waktu 6 menit, tapi semakin banyak datanya, uploadnya semakin lama. Kalau dengan hard disk, waktu yang diperlukan selalu sama. Dari rumahmu ke rumah temanmu perlu 60 menit. Datanya seberapa banyak atau seberapa dikit tidak mengubah waktu yang diperlukan untuk membawa datanya, yaitu hard disknya. Nah, kita bisa bilang kalau dengan menggunakan internet, karena waktu yang diperlukan tergantung dari jumlah datanya, maka itu adalah Big O of N. Sedangkan kalau dengan hard disk, karena jumlah datanya tidak mengubah kecepatan transfer datanya itu adalah Big O of 1, yaitu konstan. Yang satu bertambah saat data N bertambah, yang satu lagi tidak bertambah, tidak peduli N-nya seberapa banyak atau seberapa dikit. Ini adalah konsep dari notasi Big O atau Big O notation. Hubungan waktu dengan jumlah input, jumlah data yang di-input. Atau kalau di bahasa Inggris, time. Complexity of time. Sebenarnya Big O selain time, dia ada complexity untuk space juga. Data kamu nanti perlu seberapa banyak tempat. Apakah 1 hard disk, 2 hard disk, 3 hard disk, kan beda. Nah, tapi kali ini tidak akan kubahas dulu space-nya. Aku akan fokus ke time. Oke, kita coba dengan sedikit code. Misalnya diberikan sebuah fungsi hello yang menerima sebuah array of string berisi nama-nama, names. Lalu untuk setiap nama kita akan memprint sebuah hello namanya. Nah, kalau namanya semakin banyak, code-nya kan semakin lama baru selesai. Tapi tumbuhnya itu namanya bertambah 1, code-nya bertambah lama sebanyak 1 step saja. Ini namanya bertumbuh secara linear. Jadi yang kita coba tadi itu Big O of N. Inputnya nambah 1, waktu yang diperlukan nambah 1 unit. Jadi misalnya kita perlu 1 detik untuk proses 1 nama, maka bertambah 1 nama lagi, dia perlu 2 detik. Oke? Kalau misalnya kita punya code yang sedikit lebih panjang, contohnya kita hello names di sini. Terus setelah kita bilang hello, kita ngecek lagi, nama yang sebelumnya tadi sama atau enggak. Kalau sama, kita print sekali lagi, namanya sama. Di sini jadi ada 2 loopnya, prosesnya jadi 2, tapi kecepatannya masih sama ya. Yang di bagian atas, kalau namanya bertambah 1, dia bertambah 1 unit proses. Di loop bawah juga namanya nambah 1, dia nambah 1 unit proses. Dengan begitu, kita bisa menghitung Big O of complexity time-nya ini menjadi Big O of N tambah N, 2N. Jadi setiap kali nambah nama 1, kita nambah 1 unit waktu di for pertama, 1 unit waktu di for kedua, jadi 2N. Nah, cara menghitung Big O itu, rules-nya atau peraturannya ada 4 yang mudah diingat. Yang pertama, step berbeda itu ditambah, makanya loop pertama N ditambah ke loop kedua N, waktu yang kita perlukan adalah 2N, dan
Rules kedua adalah konstan dihilangkan. 2n kita ubah menjadi n saja. Kenapa begitu? Karena misalnya nanti code-nya sudah banyak, atau inputnya, sebenarnya bukan code-nya. Misalnya inputnya nanti semakin besar, mungkin namanya jadi ada 1 juta atau 100 juta. Angka 2 ini tidak mengubah cara kita menghitung code ini, kompleksitas time-nya, yaitu big O-nya. Dia tumbuhnya tergantung dari berapa banyak input, waktunya bertambah berapa banyak. Yang kita lihat itu angka-angka konstannya yang di depan ini 2, mau 3, mau 4 nggak terlalu berbeda. Waktu yang diperlukan pokoknya tumbuhnya kira-kira nambah 1 input, dia nambah 1 unit waktu misalnya. Nah, itu adalah basic dari big O. Jadi untuk membuat banyak algoritma atau banyak code kayak gini bisa dibandingkan dengan satu sama lain. Kita nggak simpen konstan-konstannya yang dianggap sebenarnya tidak terlalu berpengaruh banyak ke kompleksitas time-nya. Oke, ingat lagi, rules pertama adalah step berbeda ditambah, lalu yang konstan dihilangkan. Mau 2n, 3n, 10n, 100n, kita buang, kita simpan big O of n saja. Kalau sudah, kita masuk ke rule ketiga. Misalnya, code kita inputnya perlu nama, names, dan ada class listnya untuk ngambil attendance. Jadi kita ngeloop, oke, untuk setiap nama, kita cek di list kelasnya, ada nggak nama itu? Kalau ada, kita tulis, oke, dia udah masuk kelas, attendance noted. Nah, ini kan tumbuhnya bukan tergantung nama lagi, tapi tergantung nama dan class list. Bahkan untuk setiap nama dia menghitung, dia muterin seluruh class list. Namanya bertambah 1, class listnya di putaran class listnya nambah 1 kali putaran. Jadi kita akan bilang kompleksitas big O yang ini adalah tergantung names dikali class list. Jadi dalam big O itu nggak harus selalu n doang, enggak. Jadi kita tergantung input kita, namanya apa, nama variabelnya mengikuti, bikinlah yang masuk akal. Misalnya namanya bertambah 1, berarti class listnya muternya tambah 1 lagi. Kalau class listnya bertambah 1, berarti untuk setiap kali ngecek satu nama, dia nambah 1 step. Jadi 2 variabel ini yang membuat code ini, code attendance ini, tumbuh seiring input perlu berapa banyak waktu gitu. Seberapa cepat dia tumbuh, perlu berapa banyak waktu lebih untuk setiap input yang ditambahkan, tergantung dari 2 input ini. Jadi kita bilang itu tergantung dari n kali c. Terakhir, satu example lagi. Misalnya kita membuat sebuah tabel perkalian, anggap aja angkanya 100. Berarti tabel perkaliannya adalah 1 kali 100, 2 kali 50, 4 kali 25, 5 kali 20, lalu 10 kali 10. Oke? Kalau kita cara hitungnya kan sebenarnya kita memerlukan dua kali putar gitu. Jadi yang pertama adalah 1 kali 100. Kita perlu angka pertama 1, angka kedua 100. Angka pertama naik jadi 2, angka kedua berkurang sampai jumlah perkaliannya adalah 100. Jadi kita ada ngitung 2 kali nih. Yang loop pertama dia maju dari angka 1 sampai ke angka 100. Yang loop kedua yang di dalamnya dia mundur dari 100, dia mundur. Dan kalau angka pertama yang I di contoh ini dengan angka kedua J dikalikan itu sama dengan 100, maka iya, ini adalah perkaliannya. Ini adalah faktornya. 1, 100. Lalu 2, 50. 3, dia nggak ketemu, dia nggak nge-push apa-apa. 4, 25, seperti itu. Nah, berarti untuk setiap bertambahnya input kita, misalnya sekarang bukan 100, sekarang jadi
101. Kita punya kompleksitas waktu yang diperlukan bertambah secara kuadratik karena kita ngeloopnya 2 kali. Ini sekali, di dalamnya bertambah gitu. Tapi karena input yang kita perlukan berbeda dengan yang sebelumnya, ada 2, sekarang cuma 1, barulah kita tulis ini adalah big O n kuadrat. Oke, ini adalah contoh big O n kuadrat. Yang terakhir, misalnya kita nambahin sedikit code, sebenarnya di sini nggak terlalu penting untuk apa. Ini untuk contoh saja. Setelah n kuadrat tadi, kita nambah satu loop biasa. Untuk setiap angka, kita print. Berarti itu kan kompleksitas code kedua ini, bagian kedua ini, loop yang bawah, itu n. Jadi sebenarnya kompleksitas code ini adalah n kuadrat tambah n. Nah, di saat kita punya ada banyak nih tambah-tambahannya, n kuadrat tambah n, misalnya tambah 1 juga atau tambah yang lain-lain. Nah, yang paling lambat kita simpen si n kuadrat, yang sisanya yang lebih cepat kita hapus. Maksudnya lebih lambat gimana? N kuadrat itu lambat karena setiap kali aku nambah satu input, dia perlu waktu tambahan 1 unit waktu di kuadrat. Dia lebih lambat daripada n saja, yang berarti 1 unit input ekstra, dia perlu 1 unit waktu ekstra saja. Yang ini di kuadrat, jadi kalau inputnya nambah 2, dia perlu waktunya tambah 4, gitu kan? Dia numbuhnya jauh lebih cepat. Kalau input kita bertambah banyak, waktu yang diperlukan bertumbuh dengan sangat cepat secara kuadratik. Ini adalah 4 peraturan yang perlu diikuti untuk bisa menghitung big O notation, kompleksitas waktu terhadap code kita, terhadap algoritma sebenarnya, tidak harus code ya. Contoh-contoh lainnya pasti ada banyak. Untuk lebih mengerti konsep big O ini, disarankan untuk membaca lebih lanjut di